bagian kedua. Di sini ada nama, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti di mana terdiri ada 4. Di sini saya ambil 2 saja, Pak. Terus di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar masih kompetensi dasar meyakini ketentuan sholat berjamaah. Kemudian di sini juga ada indikator pencapaian. Nah, di sini ada bagian ke C, tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran, kemarin saya sudah bahas tentang sholat berjamaah. Kemudian di sini masuk bagian kedua atau pertemuan kedua dengan pembelajaran dengan materi syarat imam dan makmum. Materi pembelajarannya pertemuan kedua syarat imam dan materi pembelajaran pada pertemuan kedua. Di sini ada bagian E, model pendekatan dan metode pembelajaran. Yang saya pakai di sini, Pak, Bu, pendekatan saintifik, kemudian strategi discovery learning, kemudian metode yang saya pakai ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi. Kemudian media pembelajaran, saya cuma pakai laptop karena kita di perkampungan sini tidak ada internet atau yang lain-lainnya. Teknologi juga kurang, cuman saya pakai media pembelajaran pakai laptop. Terus alat pembelajaran di sini saya pakai spidol, papan tulis, sama poster atau gambar. Kemudian sumber belajar. Di sini saya pakai buku fikih kelas 7 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Kemudian juga di sini ada buku siswa. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ada pertemuan pertama, di mana sebelum memulai pembelajaran harus ada kegiatan pendahuluan. Kemudian di sini ada kegiatan inti. Kegiatan inti, kemudian ada beberapa kegiatan inti. Kemudian yang ketiga ada penutup. Selesai penjelasan atau pemberian materi, ada kegiatan penutup. Terus di sini ada penilaian remedial dan pengayaan. Di sini ada beberapa penilaian yang saya pakai, penilaian sikap, penilaian sejawat, observasi, catatan jurnal, tes tulis, tugas, unjuk kerja, proyek, produk, portofolio. Di sini ada instrumen pembelajaran. Saya pakai ini, kemudian ada rubrik-rubriknya juga, di mana kalau pembelajarannya tidak sesuai atau pemberian tesnya yang dikerjakan, pemberian tugas yang dikerjakan siswa, misalnya menjelaskan, kalau tidak pas berarti skornya bisa 1. Kemudian ada jumlah skor yang diperoleh, kemudian di sini ada penilaian sikap juga. Ada penilaian sikap diri. Nah, di sini juga ada penilaian antar teman. Ada keterangan. Nah, penilaian antar teman itu di mana timbal balik antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian di sini ada rubriknya juga. Nah, di sini ada penilaian 10 soal untuk EG, kemudian 5 soal untuk uraian. Nah, di sini juga ada kunci jawaban dari pilihan ganda yang diaktif tes uraian. Di sini ada pengayaan, kemudian remedial. Nah, di sini ada media alat bahan. Di sini media pembelajaran laptop, saya tampilkan juga LKPD-nya, kemudian alat bahan, buku karton, spidol, papan tulis. Karena sekolah kita masih minim, Pak, Bu, tidak ada akses internet atau kemudian juga aplikasi, tidak ada jaringan. Nah, di sini saya lampirkan LKPD. Nah, LKPD ini di mana peserta didik, lembar kerja pada peserta didik, di mana saya memberikan tugas kepada peserta didik, lalu peserta didik kerjakan, kemudian diisi hasilnya. Ini pun mengamati. Oke, ini saja, Pak. Sekian dan terima kasih. Hasil presentasi saya tentang RPP saya, Pak, yang saya tampilkan ini, Bu.
Apa? Baik, terima kasih Ibu Erna ya. Ya, Bu, Sudah ya Bu Dokter. mempresentasikan perangkat pembelajarannya, mata pelajaran fikih Ya, Bu. dengan tema imam dan makmum. Syarat, iya, Bu, 7. syarat menjadi imam dan makmum. Iya, Ya, ini Bu. temanya. Iya, Bu. Ini temanya ya. Iya, Bu. Baik. Pertanyaan pertama Ibu Erna, tujuan pembelajaran itu Ibu Erna Ya, di Bu. dalam menentukan tujuan pembelajaran itu kan ada klasifikasi kognitif menurut taksonomi Bloom ya. Iya, Bu. Terkait dengan kemampuan boleh ditampilkan tujuan pembelajarnya. Saya lihat ada di situ C1, C2. Iya, Bu. Iya, Bu, ya. Di tujuan. Iya, Bu, ya. Iya, Ya, ini Bu, tujuan pembelajaran. Ada C6 ya, nomor 3. Setelah mengamati dan menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menunjukkan manfaat salat berjamaah dengan tepat dan lengkap. Itu C6. Iya, Bu. Ya. Nah, C6. Berarti C6 itu sudah termasuk HOTS itu? Ya, Bu, C6 itu sudah termasuk HOTS. Kalau misalnya C1 sampai 3 itu dia masih tingkat rendah. Kalau misalnya 5 sampai 6 itu dia masih tingkat tinggi, Bu. Itu HOTS. Kalau misalnya sudah dikatakan HOTS, jadi kata operasional yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS itu apa? Kan tadi ya, Bu. Nah, tadi kan Ibu Erna mengatakan bahwa nomor 3 ini, tujuan pembelajaran nomor 3 ini, ya. Ini adalah sudah termasuk tingkat HOTS ya. Nah, Ya, Bu. pertanyaan saya, kata operasional apa yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS? Kognitif, Bu, level kognitifnya yang dipakai. Kan bisa dilihat pada KKO-nya kan ada yang berpikir HOTS, ada LOTS ya, ada MOS, dan kalau tidak salah ya. Ya, Saya Bu. ingin konfirmasi dari Ibu Erna. Itu yang tadi pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu Erna mengembangkan RPP yang orientasinya pada HOTS di dalam penyusunan indikator? Ya, di situ saya menentukan menentukan KKO-nya melalui tingkat kemampuan peserta didik, Bu, melalui level kognitif. Itu saja jawabannya. Dengan cara menganalisis atau menunjukkan gambar atau tugas yang saya berikan kepada peserta didik, Bu.
atau soal yang saya ambil. Begitu ya? Ya, Bu. Nah, pertanyaan kedua. Dari teori belajar itu kan ada teori belajar behavioristik. Ya. Iya. Apa Ibu Erna pahami tentang teori behavioristik tersebut? Apa ya behavioristik? Iya. Artinya teori belajar behavioristik itu apa? Ya. Menekankan pada apa itu teori belajar behavioristik? Bisa menjawab Ibu Erna? Kan ada teori behavioristik, konstruktivisme, ada kok jelaskan apa itu teori belajar behavioristik yang menyatakan bahwa belajar itu adalah teori behavioristik itu Ibu Erna adalah perubahan tingkah laku. Ya. Iya, Bu, perubahan tingkah laku kepada peserta didik, Bu, ya Allah. Nah, sekarang seseorang dianggap belajar jika telah mampu menunjukkan apa Ibu Erna? Menunjukkan sikap, Bu, seperti menunjukkan sikap seperti kita suruh mengajak siswa ke depan untuk misalnya berdoa atau mempresentasikan hasil diskusinya, Bu. Mana yang menunjukkan sikap perubahan tingkah laku di situ? Kalau misalnya dia cuma maju di depan kelas, mana perubahan tingkah lakunya? Mana? Hanya dia datang berdiri di depan kelas, itu Ibu Erna katakan bahwa itu menunjukkan perubahan sikap. Iya, Bu. Sikap efektif. Iya, Bu, sikap efektif siswa kita lihat dari kemandiriannya, Bu. Secara sekarang Ibu Erna, masih terkait dengan teori behavioristik. Coba bagaimana pandangan Ibu Erna mengaplikasikan teori ini pada materi pelajaran fikih ya? Iya, Bu, materinya tentang syarat menjadi imam dan makmum. Bagaimana pengaplikasian teori ini di dalam pembelajaran terkait dengan mapel ini atau pokok bahasan apa dan sub pokok bahasan apa ini yang ada di tampilan layar ini? Coba bagaimana penerapannya Ibu Erna? Bisa dijelaskan Ibu Erna? Ibu Erna kenapa tidak bersuara? Jelaskan ya, bagaimana penerapannya? Penerapannya itu maksudnya penerapan teori belajar behavioristik itu di dalam pembelajaran, kaitkan dengan materi ini, materi yang Ibu ajarkan ini. Ya, diterapkan pemberian nilai-nilai yang ini, Bu, kepada siswa, khususnya siswa-siswa yang berprestasi atau siswa-siswa yang atau siswa-siswa yang lebih aktif di kelas, Bu, tentang materi yang saya berikan, yaitu syarat menjadi imam dan makmum, Bu.
Ini ada kekeliruan ini penjelasannya. Seharusnya ini artinya ini meluruskan saja Ibu Erna ya. Iya, Bu. Yang bahwa penerapan penerapan teori ini di dalam pembelajaran nantinya bahwa kegiatan belajar itu lebih ditekankan pada apa? Pada aktivitas siswa. Artinya peserta didik itu dituntut untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Misalnya ini materi tentang apa? Syarat imam dan makmum, Bu. Nah, iya, itu kan melihat apakah ini terjadi perubahan-perubahan tingkah laku. Nah, oke, lanjut pertanyaan berikut Ibu Erna. Iya, Bu. Pertanyaan berikut. Coba tampilkan dulu Ibu Erna materinya. Materi. Iya, Bu. Tampilkan materi, Bu. Iya. Iya, materi. Iya, Bu. Iya. Ini, Bu, materinya. Mana materinya? Ini, Bu, materinya. Materi. Tidak ada dalil-dalil ini pada materi ini? Iya, Bu. Tidak ada dalil, Bu. Apa alasannya tidak memasukkan dalil? Ya, syarat-syarat imam dan makmum. Ya. Iya, Bu. Memang saya sengaja tidak memasukkan dalil di sini, Bu. Iya, apa alasannya? Karena saya pikir nanti ini bikin pemberian tugas saja, Bu, kepada siswa bagaimana caranya untuk mencari dalil atau Al-Quran yang menyangkut dengan syarat dan makmum, syarat imam dan makmum, Bu. Makanya saya tidak tampilkan di sini. Semua yang terkait dengan materi itu tidak? Ya, Bu. Apa ayatnya yang apa ya semacam sumbernya itu tidak ada. Memang iya, sengaja Bu, tidak. Di situ kan ada hadis riwayat Tirmidzi, Bu, tentang mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam salat. Cuman saya tidak lampirkan di RPP, Bu. Oh begitu ya, luar biasa Ibu Erna ini ya, Ibu Erna menganggap itu tidak penting ya. Coba dilihat evaluasinya Ibu Erna, Ya, evaluasi. Evaluasi. Berikut Ibu Erna. Ya, Bu. Pertanyaan terakhir ya, terkait dengan instrumen. Ya, Bu. Instrumen atau evaluasi. Iya, Bu. Itu kalau berbicara tentang instrumen itu masuk pada C berapa? Iya, Bu, instrumen penilaian. Taksonomi Bloom itu masuk pada level berapa? Kan ada dimulai dari C1. Iya, Bu. Kalau untuk instrumen penilai, kalau untuk instrumen itu saya pakai tergantung soal, Bu, yang saya kasih untuk siswa. Misalnya siswa itu saya suruh mengamati saja, atau saya suruh siswa itu untuk menjelaskan. Karena C dalam tujuan pembelajaran itu kan ada C1, kemudian ada tingkat level tingkat rendah, menengah sama tinggi, Bu. Jadi di situ kalau saya mau memberikan instrumen atau penilaian untuk siswa, saya lihat tergantung soal yang saya berikan, Bu. Misalnya di situ ada menganalisis. Kalau menganalisis itu kan dia bisa ada beberapa bagian. Tapi kalau untuk menjelaskan itu dia termasuk C1 sampai dengan C3 karena saya suruh siswa cuman untuk menjelaskan. Jadi saya instrumennya saya tergantung tergantung soal yang saya kasih ke siswa, Bu. Jadi penilaiannya masing-masing siswa itu beda levelnya, Bu.
Beda levelnya. Iya, beda pemberian. Berarti dia masuk pada level 6 ya? Iya, Bu. Masuk pada level 6. Kalau untuk refleksi? Kalau untuk refleksi itu, refleksi diri, refleksi. Itu juga termasuk Coba dalam. apa? Nah, Ibu Erna, apa yang Ibu Erna pahami tentang refleksi? Ya, refleksi itu peningkatan diri, Bu, terhadap siswa, membangun jiwa siswa untuk memberanikan diri, Bu, refleksi. Nah, bagaimana cara Ibu Erna melakukan refleksi atas proses hasil pembelajaran yang sudah dilakukan? Itu saya tergantung siswanya, Bu. Kalau misalnya siswanya itu dia tidak aktif, saya mencoba untuk mengasah kembali, Bu, atau memberikan arahan apa begitu supaya siswa itu dia bisa lebih semangat untuk menerima pembelajaran pada saat itu, Bu. Oke, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima Maaf kasih. kalau ada yang banyak yang salah Bu Dokter. Pak Wahab, silakan. Ya, siap. Oke, Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Pertanyaan saya pertama. Iya, Pak. Sebelum saya bertanya, Ibu menggunakan model apa ya? Model pembelajarannya apa ya? Model Discovery pembelajarannya Discovery Learning, Pak. Oke. Bisa Ibu jelaskan bagaimana cara penerapan model pembelajaran Discovery Learning? Bisa dijelaskan bagaimana cara penerapannya? Apa yang siswa lakukan dalam kegiatan dalam model pembelajaran itu? Iya, Pak. Di situ saya melibatkan kalau Discovery Learning itu kan merangkai kegiatan pembelajaran, Pak. Ya, nah di situ saya melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk menyelidiki secara sistematis atau kritis dalam menemukan pengetahuan atau sikap keterampilan dalam sebagai wujud adanya perubahan kepada diri siswa, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Bu Erna, pada saat menerapkan model pembelajaran ini, media pembelajarannya apa? Ini kan model, tadi kan penerapan model seperti itu. Terus untuk media pembelajarannya menggunakan apa? Bisa mengakses internet, Pak. Jadi di sini medianya saya pakai laptop saja, Pak. Selain laptop, apalagi cuman itu ya? Dalam model ini, saya laptop, kadang saya menyiapkan gambar kepada siswa, Pak. Karena kita di daerah sini memang benar-benar internet itu tidak ada aksesnya, Pak. Oke, gambarnya di apa? Gambarnya saya bikin ini, Pak. Saya bikin di portofolio, di kertas, saya bikin gambar, Pak. Misalnya, saya menyuruh siswa untuk mengamati. Tapi kadang di sini kita juga ada bukunya, Pak. Ada buku siswa juga. Saya suruh mengamati. Kemudian di situ juga kalau misalnya ada pembelajaran yang hari ini saya mau, misalnya kemarin pembelajaran untuk materi sholat berjamaah. Nah sekarang pertemuan keduanya saya pakai materi kedua yaitu syarat imam dan makmum. Nah di situ saya sudah menyuruh siswa mempersiapkan sekali gambar apa yang misalnya cara berdiri makmum laki-laki atau perempuan di mana penetapannya. Nah di situ saya sudah menyuruh siswa untuk menyiapkan sekali Pak gambarnya. Nah itu Pak gambarnya sebelum kita mulai Pak. Bu Erna, iya Pak. Misalnya Ibu, ini contoh ya, misalnya ya, dalam media pembelajaran Ibu menggunakan, misalnya ya, LCD misalnya. Iya Pak. Kemudian
tidak mempersiapkan yang lain, misalnya tidak papan tulisnya tidak ada, kemudian tidak mempersiapkan gambar dalam bentuk apa namanya kertas, ya. Jadi Ibu misalnya menggunakan LCD, berarti kan berhubungan dengan teknologi ya. Iya Pak. Dengan listrik dan lain sebagainya. Terkait dengan metode ini, misalnya. Saya tanyakan, sebagai guru profesional, ya. Tiba-tiba Ibu menggunakan media pembelajarannya LCD, kemudian tiba-tiba listriknya mati. Coba langkah apa yang Ibu buat dalam rangka menstabilkan dan mengefisiensikan waktu agar tidak menunggu lagi listriknya nyala. Tapi bagaimana guru profesional bisa melakukan sebuah improvisasi pembelajaran? Kira-kira apa yang Ibu buat saat itu? Di situ saya tidak diam ya Pak. Di sini dalam proses pembelajaran kita sebagai guru itu harus banyak taktik. Apa yang kita tidak persiapkan, kayak Pak tadi bilang, kemudian listriknya mati. Di sini saya tidak diam Pak. Saya mencoba mengasah kembali materi-materi yang sudah saya kasih kemarin. Nah, dalam bentuk ceramah atau bentuk tanya jawab kepada siswa dengan materi yang kemarin, Pak. Oke, tiba-tiba Ibu baik, listriknya mati, tiba-tiba Ibu langsung berimprovisasi dengan cara ceramah ya? Iya Pak. Ya, ceramah. Ya, tiba-tiba sementara menyampaikan materi dalam bentuk metode ceramah, tiba-tiba hujan deras. Apa yang Ibu lakukan saat itu? Karena tidak kedengaran lagi kan situasinya. Sebagai guru profesional, apa yang kita lakukan? Oh, hujan deras, lagi bising, tidak saling guru menyampaikan dan didengar oleh siswa. Kira-kira apa yang dilakukan oleh guru saat itu? Sebagai guru profesional. Ya, untuk melatih kita, kalau tidak ini kita bernyanyi Pak, misalnya bernyanyi tentang apa ya, supaya anak-anak itu tidak risih. Pokoknya saya bikin metode lain, kayak kita tebak-tebakan begitu Pak, tentang materi. Iya, tapi kan kalau tebak-tebakan kan masih komunikasi. Berarti kan nggak kedengaran, hanya deras. Apa yang dilakukan saat itu? Saya buatkan soal Pak. Di situ kan pada saat itu anak-anak tidak mendengar apa yang saya bicarakan. Dengan strategi saya membuat soal saja Pak. Saya membuat soal supaya saya bagikan ke anak-anak itu supaya mereka bekerja dengan baik Pak, karena tidak mendengar kalau kita bicara Pak. Boleh. Berikut Ibu, soal berikut. Tadi Ibu Dokter sudah banyak menyinggung masalah HOTS ya, tentang soal HOTS. Pak. Ingin Ibu Erna membuat soal HOTS, ya, contoh soal HOTS terkait dengan materi yang Ibu ajarkan. Coba buatkan soalnya, Bu. Iya. Kalau soal HOTS itu siswa menyebutkan tata cara imam dan makmum, lalu kemudian sebutkan dalil dan hukumnya. Kalau menurut saya itu HOTS Pak, karena dia menyebutkan. Kalau menyebutkan itu berarti masuk pada KD4 ya. Itu sama halnya dengan membacakan ya. Tapi ini kan soal HOTS juga terkait dengan KD3, menganalisis kan. Coba buatkan. Menganalisis Pak, iya. Ya, buatkan narasi soalnya. Ya Pak. Coba buatkan narasi soalnya, buatkan soalnya. Contoh soal ya, contoh soal. Ya. Contoh soalnya siswa menganalisis. Coba buat soalnya, Bu. Iya, Pak. Buat contoh soal, coba.
Ya, contohnya siswa menganalisis secara umum ketentuan menjadi imam dalam sholat. Itu kan ada beberapa itu Pak. Saya menyuruh siswa untuk menganalisis. Itu saja Pak. Stimulusnya bagaimana? Stimulusnya? Stimulusnya. Coba buat stimulus tentang pertanyaan tadi. Siswa kan diminta untuk menganalisis. Berarti stimulusnya apa di atas sebelum masuk pada soal? Mungkin ada kisah, ada sejarah, ada peristiwa. Iya, peristiwanya ketika imam dan makmum, di mana imam sudah menjalankan sholat, lalu kemudian makmumnya datang terlambat. Bagaimana cara menyesuaikannya? Apakah harus mengikuti gerakan imam ataukah sholatnya harus sendiri? Begitu Pak. Iya. Coba buat optionnya. Kalau tadi sudah optionnya itu ya. Apakah mengikuti imam atau sendiri-sendiri? Ya. Coba buatkan soal yang bagus Bu, yang sudah layak untuk digunakan berarti saya tulis dulu Pak begitu. Tidak usah ditulis. Oh. Dirangkai aja. Saya hanya melihat Bu punya pola pikir tentang pengetahuan cara menyusun soal HOTS. Oh iya, itu tadi kan soalnya menganalisis secara umum ketentuan menjadi imam dan makmum. Nah, yang pertama itu tadi kan saya menceritakan apa namanya sebelum masuk ke ini yang opsi. Buatkan soalnya Bu. Halo Ibu, langsung soalnya saja. Langsung soalnya saya dibuat.